warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sylvia Indah Despita, STR Camp MKM dengan NUPTK 1534727323032. Saya merupakan dosen tetap program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Merangin. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Epidemiologi Dasar. Mata kuliah Epidemiologi Dasar berfokus pada metode Student Center Learning, diskusi kelompok, serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek bidang pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Epidemiologi Dasar. Mata kuliah Epidemiologi Dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Merangin. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Adapun capaian program studi mata kuliah Epidemiologi Dasar ini yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemampuan, serta berkontribusi dalam mutu kehidupan bermasyarakat. Lalu untuk capaian mata kuliah Epidemiologi Dasar ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep epidemiologi, konsep screening dalam epidemiologi, dan mampu melakukan ukuran-ukuran dalam epidemiologi dasar. Untuk referensi yang digunakan mata kuliah Epidemiologi Dasar sangat beragam, tetapi yang menjadi referensi utama dalam mata kuliah mengacu pada buku ajar Epidemiologi Dasar yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, sistem pembelajaran mata kuliah Epidemiologi Dasar dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, mata kuliah Epidemiologi Dasar menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran aktif dari mahasiswa di dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran mata kuliah Epidemiologi Dasar ini dilakukan selama 6 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis sebelum UTS, kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8. Minggu ke-9 sampai minggu ke-15 kembali melakukan pemaparan materi, dan minggu ke-16 akan melakukan ujian akhir semester. Evaluasi mata kuliah Epidemiologi Dasar ini didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis, ada tugas, ada UTS, dan ada UAS. Bobot penilaian untuk mata kuliah Epidemiologi Dasar ini adalah yang pertama itu kehadiran sebesar 10%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 45% dengan bobot total 100%. Baiklah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Epidemiologi Dasar untuk mahasiswa S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Merangin. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan yang ada masing-masing. Ibu minta kepada Edo silakan memimpin doa pada pagi hari ini. Ibu siap berani.
mulai pembelajaran hari ini, setelah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai. Sebelumnya Ibu sudah masuk praktik untuk kontrak mata kuliah dan RPS. Nah, untuk hari ini kita mulai untuk pertemuan pertama. Ya, itu masuk ke pengantar epidemiologi. Ya, sebelum mulai, Ibu akan bertanya dulu apa itu epidemiologi. Ya, apa itu epidemiologi? Ya, satu. Epidemiologi adalah cabang ilmu biologis yang mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola, dan penentuan kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu. Betul sekali. Ya, kita masuk. Ini. Jadi dari kata epidemiologi itu ada 3. Yang pertama itu ada epi, ada demos, ada logos. Oke, epi itu artinya pada. Ya. Terus ada demos, itu artinya penduduk atau rakyat. Lalu ada logos, itu artinya ilmu. Oke, jadi kalau misalnya digabung, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari determinan pada penduduk atau rakyat. Itu masih definisi sederhananya. Sekarang kita masuk ke definisi menurut ahli. Yang pertama itu menurut Abdel R. Omran. Boleh meminta Ibu Ratus baca? Definisi menurut ahli Abdel R. Omran, epidemiologi sebagai suatu ilmu mengenai tentang terjadinya dan distribusi keadaan kesehatan, penyakit dan perubahan pada penduduk, begitu juga determinannya, serta akibat-akibat yang terjadi pada kelompok penduduk. Ini menurut Abdel R. Omran, yaitu suatu ilmu ya kan, mengenai terjadinya dan distribusi keadaan kesehatan, penyakit dan perubahan pada penduduk, begitu juga determinannya serta akibat-akibat yang terjadi pada kelompok penduduk. Ini menurut Abdel. Lalu ada juga menurut Las. Boleh dibaca Riko? Edo? Boleh? Menurut Las, epidemiologi adalah ilmu tentang distribusi dan determinan dari keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan di dalam populasi tertentu, serta penerapan ilmu ini guna mengendalikan masalah-masalah kesehatan. Oke, ini menurut Las. Jadi menurut Las itu epidemiologi adalah ilmu tentang distribusi dan determinannya dari keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan di dalam populasi tertentu. Oke, serta penerapan ilmu guna mengendalikan masalah-masalah. Jadi intinya dari 2 ahli tadi hampir sama ya definisinya. Nah, lalu ada satu lagi menurut ada 2. Jadi yang lebih dominan dari menurut para ahli, menurut Ibu itu menurut Las, yang lebih mendekati, yang lebih mudah dipahami. Ya. Jadi epidemiologi adalah ilmu tentang distribusi dan determinan dari kejadian yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Itu yang paling berkaitan dengan 3 kata di awal tadi. Oke. Lalu ada 3 hal pokok dalam pengertian epidemiologi. Itu ada frekuensi, ada distribusi, lalu ada determinan. Jadi itu 3 kunci pokok yang di awal tadi. Terus frekuensi, maksudnya di sini merupakan upaya melakukan kuantifikasi atau proses patologis karena penyakit ya, jadi sudah proses patologis bukan fisiologis lagi ya. Terus atas kejadian untuk mengukur besarnya kejadian atau masalah serta melakukan perbandingan. Oke.
banyak di dalam epidemiologi itu nanti ada yang namanya studi-studi. Ada studi kasus, studi kohort, ada studi eksperimental. Itu rata-rata melakukan perbandingan. Oke. Terus ada distribusi, menunjukkan bahwa dalam memahami kejadian yang berkaitan dengan penyakit atau masalah kesehatan, epidemiologi menggambarkan kejadian tersebut menurut karakter. Yang pertama itu menurut orang, oke. Yang kedua itu menurut tempat, yang ketiga itu menurut waktu. Jadi ada tiga. Oke, diingat, menurut orang, tempat, dan waktu. Oke. Lalu ada determinan. Nah, determinan di sini maksudnya faktor yang selanjutnya kita ke sasaran epidemiologi. Siapa sasarannya? Siapa? Populasi manusia. Sudah pasti. Jadi namanya epidemiologi tidak ada berhubungan dengan yang namanya selain manusia. Ya. Nanti kalau misalnya hewan atau apa itu lain. Jadi bukan orang epidemiologi. Oke. Di sini sasaran epidemiologi adalah populasi manusia yang berada dalam wilayah atau desa yang tertentu serta pada waktu yang tertentu. Ya. Jadi enggak terus menerus, pasti ada fasenya. Contoh kayak COVID kemarin itu kan ada fasenya. Berarti kan waktu tertentu, bukan setiap hari. Oke. Nah, ini ada ruang lingkup epidemiologi. Boleh dibaca Clarita? Ruang lingkup epidemiologi. Yang pertama, subjek dan objek. Epidemiologi adalah masalah kesehatan, penyakit infeksi, program KB, program perbaikan lingkungan, pemukiman, dan sebagainya. Yang kedua, masalah kesehatan yang dimaksud menunjuk pada masalah kesehatan yang ditentukan pada sekelompok manusia, bukan orang ke orang seperti pada kedokteran klinik. Oke, di sini ruang lingkup epidemiologi. Oke, subjek dan objek epidemiologi adalah masalah kesehatan. Ingat, masalah kesehatan. Ya, jadi di luar itu bukan subjek dan objek epidemiologi. Yang pertama itu ada penyakit infeksi. Nanti di mata kuliah selanjutnya kita akan mempelajari tentang dua. Ada yang namanya epidemiologi penyakit menular, ada namanya epidemiologi penyakit tidak menular. Ada dua. Oke. Lalu ada yang namanya program KB. Oke. Terus ada program perbaikan lingkungan, pemukiman, dan sebagainya. Lalu ada masalah kesehatan yang dimaksud menunjuk kepada masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompoknya. Itu kan pentingnya, sekelompok. Oke. Manusia bukan per orang. Jadi di sini kata kuncinya per kelompok, bukan individu. Individu itu nanti masalah kesehatannya larinya ke kedokteran karena masalah individu. Jadi kalau misalnya sekelompok orang itu sudah menjadi masalah kesehatan dan menjadi ruang lingkup dari epidemiologi. Oke. Lalu dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan dimanfaatkan data. Nah, yang namanya ada masalah kesehatan pasti dari data. Kalau tidak ada data, pasti tidak akan muncul masalah kesehatan. Ya kan? Dimanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan tersebut. Oke. Kegunaan epidemiologi boleh dibaca, siapa aja boleh. Ya, Ratu boleh. Kegunaan epidemiologi yang pertama membantu pekerjaan administrasi kesehatan, yaitu membantu pekerjaan dan perencanaan atau planning dari pelayanan kesehatan, pemantauan, monitoring, dan penilaian evaluasi suatu upaya kesehatan
Kesehatan. Data yang diperoleh dari pekerjaan epidemiologi akan dapat dimanfaatkan untuk melihat apakah upaya yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang tidak, dengan rencana atau tidak pemantauan dan ataukah tujuan yang ditetapkan tetap tercapai atau tidak penilaiannya. Penggunaan epidemiologi sudah pasti dapat membantu dalam kegiatan administrasi kesehatan. Ya kan? Yang pertama itu membantu pekerjaan dalam perencanaan atau planning. Oke, terus ada yang kedua pemantauan monitoring. Lalu ada penilaian evaluasi. Ya kan? Di rumah di Kesmas kita orang Kesmas itu selalu akan menjadi pemegang program di bidang pengendalian penyakit. Itu paling sering ya untuk Kesmas. Apalagi nanti kalian ada yang ambil menggunakan Kesling contohnya, terus Promkes, terus ada EPID, itu paling sering jadi pemegang program. Dan ini yang akan kalian lakukan. Manfaat dari apalagi nanti kalian bisa mengambil peminatan epidemiologi. Jadi jika ada suatu masalah ini yang akan kalian lakukan. Contoh seperti COVID kemarin, ya kan? Itu banyak orang epidemiologi turun dan melakukan kegiatan. Nah, dari planning ini, monitoring ini, dan evaluasi ini, ya kan? Maka setiap hari itu bakal ada data-data. Kita menerima data terus kan pas COVID setiap hari, hampir setiap hari. Jadi itu prosesnya waktu COVID kemarin. Oke. Terus data yang diperoleh dari pekerjaan epidemiologi akan dimanfaatkan untuk melihat apakah upaya yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tidak, masih dalam pemantauan tapi, dan ataukah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau tidak, atau penilaiannya. Nah, ini tadi ketiga kegiatan yang tadi, planning, monitoring, dan evaluasi. Oke, ini kegunaan dari EPID. Lalu selanjutnya dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan. Iya, kan? Karena kita sudah tahu kan dari ketiga kegiatan tadi, jadi muncul nanti diketahuinya penyebab suatu masalah kesehatan dari data tadi. Oke, maka dapat disusun langkah-langkah penanggulangan selanjutnya, baik yang bersifat pencegahan, ya kan? Kalau masih bisa dicegah, ya, ataupun yang bersifat pengobatan atau rehabilitasi. Oke. Terus dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit. Terus ada juga pemanfaatan keterangan tentang frekuensi dan penyebaran penyakit, terutama penyebaran penyakit menurut waktu. Berarti musiman, penyakit musiman. Contoh penyakit musiman. Penyakit musiman? Demam itu apa? Flu burung boleh. Apalagi yang sering ibu sebut, yang berasal dari nyamuk, DBD, malaria, itu musiman. Ya, oke. Nah, lalu kita masuk ke keadaan masalah kesehatan dalam epidemiologi. Tiga pokok ini paling sering kita dengar di TV dimanapun. Oke, ada yang namanya epidemi, keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, fungsinya. Terus yang ditemukan pada suatu daerah tertentu, suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat dan frekuensinya meningkat. Ada yang tahu contohnya? Flu burung, Ebola, Flu burung, SARS,
Oke, terus ada pandemi, itu yang paling kita sering dengar di televisi. Apa? COVID-19. Oke. Terus ada yang namanya endemi, yaitu keadaan di mana suatu masalah kesehatan tetap umumnya penyakit. Nah, yang frekuensi pada suatu masalah tertentu menetap. Ingat kata kuncinya, menetap dalam waktu yang lama. Ada yang tahu contohnya? Karena itu biasanya menetap di suatu wilayah atau daerah. Makanya di mana? Di Papua. Kenapa di Papua? Oke, pada lembah. Itu adalah hal yang disukai oleh. Oke. Nah, ini ada peran epidemiologi. Yang pertama ada pencegahan dan pengendalian penyakit, terus mendiagnosis dan mengukur kebutuhannya, terus perubahan perawatan, merencanakan kegiatan, lalu ada menganalisis status demografinya apa. Tahu kan maksud status demografi? Nah, demografi contoh misalnya kayak yang kita sebut tadi di Papua. Jadi status demografi di Papua itu pegunungan, lembah, daerah lembah. Itu status demografi. Oke, terus menentukan kecenderungan epidemiologi. Nah, ini nanti kita pelajari di surveillance epidemiologi. Oke. Terima kasih, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bu, tadi kita kan ada bahas masalah pendataan. Ya. Jadi saya tuh penasaran dengan bagaimana sebenarnya data epidemiologi digunakan dalam perumusan kebijakan kesehatan masyarakat. Dan kalau terjadi kesalahan dalam analisis data itu, apa dampak serius yang bisa menimbulkan di lapangan, yang muncul di lapangan? Dampak seriusnya sudah pasti salah salah mendiagnosa, misalnya COVID kemarin misalnya contoh. Kalau misalnya salah datanya dari awal, nanti jadinya bukan COVID. Ya, jadi nantinya bukan COVID. Oke, bisa saja penyakit menular lainnya jadinya, karena data awalnya salah. Ya kan? Oke. Oke, Ratu, jelas? Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Sudah jelas? Oke. Ibu akan ingatkan kalian untuk melakukan presensi di tempat kita yang biasa presensi. Oke? Lalu ibu akan nanti mengirimkan lembar tugas ke kalian, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke? Sudah? Cukup? Sudah paham? Oke, ibu akhiri kelas hari ini. Jika ada salah, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan dan deskripsi singkat tentang proses pembelajaran dari mata kuliah epidemiologi dasar yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah epidemiologi dasar pada program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Merangin. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kepada tim penilai dari tim panitia sertifikasi dosen Dirjen Dikti Kemendikbudsaintek Republik Indonesia dan LL Dikti Wilayah 10 Padang dan Jambi. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Merangin, seluruh jajaran pimpinan, serta sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.